Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, saya percaya setiap pribadi kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan daripada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita, namun sebelum itu kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita percaya Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari kita datang untuk menyembah Dia lebih dalam lagi, merasakan hadirat Tuhan, karena kita percaya tiada yang pernah mustahil bagi Tuhan, tiada yang sukar bagi Tuhan. Oleh sebab itu kita sama-sama akan menaikkan pujian yang mengatakan, Roh Kudus hadir di sini. Suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila
Baik, doa pembukaan akan dibawakan oleh Evangelis Noni Irnawati MTH. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita satu dalam doa. Maha besar Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah dan kami agungkan dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat-Mu, kami mengangkat pujian dan syukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan yang telah memberkati, memelihara kehidupan kami. Sepekan yang sudah kami lalui dengan setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami kembali ada di dalam hadirat-Mu. Mau memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, menikmati persekutuan kami bersama-sama di hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua, memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada saat ini. Saat kami boleh ada dalam ibadah ini, kami percaya Tuhan pun hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dari awal pertengahan bahkan sampai berakhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Kita tetap memuji Tuhan, kita akan menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 221, Tak Dapat Aku Duga. Sehari-hari eloknya bertambah-tambahlah, segala sangka hatiku tak dapat pikirkan, indahnya pun bertambahlah sehari-harian. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga kulihatlah Tuhanku. Ketika aku pandang akan selamat sepenuh, permennya pun lebihlah dari fajar yang reka. Sekarang sampailah segala rindu hatiku, oleh sebab indahnya Tuhanku bertambahlah. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga kulihatlah Tuhanku. Jikalau ku berduka, Ia beri penghiburan, ditariknya ku rapat pada kasih dan senang. Dan sekarang kasihku bertambahlah pada Yesus, indahnya kelak bertambahlah selama-lamanya. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga kulihatlah Tuhanku. Baik, puji Tuhan, tiba saatnya untuk kita menyiapkan hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Otmel Basar MTH. Namun sebelum itu kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan, Ku percaya janji-Mu.
Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Sama-sama kita katakan. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Sama-sama kita katakan, Tuhan, ku percaya janji-Mu. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Katakan, Kau berharga. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kepada hambanya dipersilakan. Terus, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami datang merendahkan diri kami kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang sangat besar, kami datang untuk merenungkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba mohon Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Tuhan. Kiranya kami dapat memahami, mengerti firman Tuhan, melakukannya di
di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-17 yang berkata demikian. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tinggallah kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripadaku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kuminta kepadamu, Bapa dalam namaku dipermuliakan. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bulan ini kita berbicara tentang kasih. Khususnya hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang Yesus mengasihi kita. Ayatnya yang ke-9 berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Kristus memberitahukan kita bahwa kasihnya kepada kita sama seperti kasih Bapa kepada dirinya. Itu dibuktikan melalui Bapa di sorga, menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya. Dengan pola kasih Kristus yang mendalam. Ini yang perlu kita renungkan dalam hidup kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini ada 4 hal atau 3 hal yang merupakan bukti kasih Yesus bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Yang pertama, bukti kasih Yesus kepada kita, ayatnya yang ke-13. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Bukti kasih Allah kepada saya dan saudara-saudara yang pertama, Ia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tahu betapa besar pengorbanan itu. Dan bahwa kita tidak akan pernah membalasnya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara, namun dengan kasihnya yang sangat besar, Kristus mengasihi kita. Ia mengorbankan dirinya bagi kita. Ia menunjukkan kasihnya kepada saya dan saudara-saudara. Ia menyerahkan tubuhnya ganti tubuh kita. Menyerahkan nyawanya ganti nyawa kita.
dengan sukarela ia menebus kita dengan darahnya yang ditumpahkan bagi saya dan saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segala kesalahan kita ditimpahkan kepadanya, sehingga ia menjadi seperti orang yang terkutuk demi saya dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah kasih yang paling besar yang dibuktikan Kristus kepada kita, di mana Kristus menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara-saudara. Ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh karena kematiannya. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Dia mati bagi saya dan saudara-saudara. Itu bukti yang pertama, Yesus mengasihi kita. Yang kedua, apa buktinya Yesus mengasihi kita? Ayat yang ke-15 bagian A berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, aku menyebut kamu sahabat. Yang kedua, ia membawa kita ke dalam persahabatan. Ini bukti kasih Allah kepada kita. Ia membawa kita ke dalam persahabatan. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah bukti kasih Yesus kepada kita. Sekalipun kita memanggil dia dengan sebutan guru, dengan sebutan Tuhan, dengan sebutan pemimpin, dengan sebutan penebus dan lain sebagainya. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, ia mengikat janji dengan kita bahwa kita diperhitungkannya sebagai sahabatnya. Dengan mengangkat kita sebagai sahabatnya, yang pertama, dia bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Yang kedua, dia menanggung beban kita. Yang ketiga, ia membela kita dalam perkara-perkara yang tidak mampu kita hadapi. Yang keempat dikatakan di sana, ia ikut merasakan penderitaan kita. Yang kelima, ia turut bekerja dan membuat kita berhasil apapun yang kita kerjakan dan lakukan. Yang keenam dikatakan, dia mengikat perjanjian dengan kita untuk bersama-sama dengan kita menjadi pengikut-pengikutnya. Kita akan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukti kasih Allah yang kedua, ia membawa kita ke dalam persahabatan. Itu sebabnya kita ini adalah miliknya Yesus Kristus. Yang ketiga, apa buktinya Yesus mengasihi kita? Ayatnya yang ke-16 berkata, ia memberitahukan kita, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sekalipun ia tahu bahwa di dalam diri kita ada sifat dosa yang membuat kita tidak layak bagi tugas-tugas kudus pelayanan Tuhan. Ia tahu ada sifat dosa dalam diri kita. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena dia mengasihi kita, ia memilih kita menjadi alat bagi kemuliaannya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus terlebih dahulu yang memilih kita. Jika kita terlibat dalam suatu pelayanan, terlibat dalam suatu pekerjaan Tuhan, itu karena dia yang memilih kita.
dan mempercayakan tugas pelayanan itu kepada saya dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan, saudara siap karena Dia yang memilih kita terlebih dahulu. Ada 3 hal bukti kasih Allah kepada saya dan saudara-saudara. Jika Ia mengasihi kita, jika Yesus mengasihi kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-27. Ini yang perlu kita lakukan. Jika Yesus mengasihi kita, kita lakukan dalam kehidupan kita. Ayat ini berkata seperti ini. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang perlu kita lakukan. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ia menyerahkan nyawanya bagi kita. Ia membawa kita ke dalam persahabatan. Ia memilih kita menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Injil Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-27 ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan mengajar kita. Ada 3 hal yang sangat penting menunjukkan bahwa Yesus mengasihi saya dan saudara-saudara. Sebagai kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, yang pertama, Ia rela menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara-saudara. Yang kedua, Ia membawa kita ke dalam persahabatan. Yang ketiga, Dia memilih kita menjadi alat bagi kemuliaan dan kehormatannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan adalah Allah kami yang baik. Menunjukkan kasih-Mu yang sangat besar kepada kami orang yang berdosa ini. Itulah sebabnya Tuhan kami patut bersyukur kepada-Mu. Oleh karena kasih-Mu yang Tuhan telah nyatakan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, hamba adalah manusia biasa, terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Hamba percaya kiranya Roh Kudus Allah akan bekerja dalam kehidupan kami, membuat kami memahami, mengerti firman Tuhan ini, melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, di mana doa ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Abiariung MTH. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, sama-sama kita akan menaikkan pujian yang mengatakan Dia sanggup. Kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya kita punya Tuhan yang selalu menepati janjinya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sama-sama kita menaikkan pujian dengan sikap doa kita. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Sama-sama kita katakan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Katakan, Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupmu. kepada hambanya dipersilakan. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kepadamu segala hormat, puji dan syukur kembali kami persembahkan karena Engkau adalah Allah yang layak menerima pujian kami. Bersyukur sepekan yang boleh kami lalui dalam tugas pekerjaan pelayanan kami masing-masing. Oleh anugerah Tuhan, kami boleh melakukan segenap aktivitas kami dan boleh menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami pada hari ini untuk tidak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami datang kepadamu di dalam doa syafaat ini. Kami memohon pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk staf pengembalaan badan pengurus jemaat yang ada. Kiranya Tuhan akan terus menolong kami, sehingga kami boleh bekerja bersama-sama, melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dengan hikmat yang daripada Tuhan, kami terus dipakai, sehingga kami dapat melihat kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada anggota jemaat sepekan yang akan kami lalui bersama. Tuhan akan memberkati kami. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, menolong apapun yang kami lakukan. Tuhan sumber berkat akan menyertai kami sekalian. Terpuji namamu. Kami bersyukur
bersama dengan umat Tuhan yang Tuhan boleh tambahkan 1 tahun usia, baik itu usia kelahiran, bahkan usia pernikahan. Kiranya Tuhan akan terus menolong setiap pribadi mereka, bahkan keluarga, sehingga apapun yang mereka lakukan dan kerjakan ke depan, Tuhan sumber berkat akan memberkati dan menolong. Terima kasih banyak Tuhan. Orang-orang tua di dalam jemaat ini kami serahkan dan percaya Tuhan memelihara mereka. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan di masa tua mereka, sehingga di masa tua ini mereka tetap ada dalam lindungan Tuhan dan boleh menikmati kehidupan ini dengan kekuatan yang hanya daripada Tuhan. Ibu-ibu yang sedang mengandung, supaya Tuhan akan memberkati kandungan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan pertumbuhan pada janin yang ada, sehingga tepat pada waktunya mereka boleh melahirkan dengan kekuatan dan pertolongan yang hanya daripada Tuhan. Terus kami berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami, baik mereka yang sedang istirahat di rumah atau mungkin istirahat di rumah sakit. Kami memohon karena kami tahu Tuhan adalah tabib kami yang ajaib, yang berkuasa di atas segala macam penyakit. Sembuhkan dan pulihkan mereka Tuhan. Berdoa untuk orang tua kekasih kami Bapak Agustinus Langeran, untuk Bapak Sadirin Ingan, Bapak Yohanes Sawan, untuk Ibu Happy Laing, demikian juga Ibu Nuria Daring, dan Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat kami sebut nama mereka satu persatu. Mereka saat ini membutuhkan uluran tangan Tuhan yang berkuasa, menjamah memberikan kesembuhan pemulihan bagi mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa untuk kelangsungan ibadah yang akan kami laksanakan, kendati pun kami melakukannya di rumah kami masing-masing, berkenaan dengan situasi bangsa ini yang dilanda oleh virus corona ini. Tuhan tetap menolong kami, memberikan semangat kepada kami, sehingga keadaan apapun yang akan kami alami tetap memberikan kerinduan di dalam hati kami untuk bersekutu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk program penyelesaian menara gereja jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap pribadi kami, sehingga program ini bisa terwujud dengan baik, dengan berkat-berkat yang boleh kami salurkan untuk mendukung pembangunan ini. Terima kasih banyak Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pribadi-pribadi kami. Tuhan yang mengerti keadaan yang sedang terjadi di tengah kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, setiap persoalan pergumulan hidup yang sedang kami alami. Berikan kami kemampuan, jalan keluar untuk dapat melewati setiap persoalan hidup ini. Berdoa untuk organisasi Gereja Kemeh Injil Indonesia di mana kami sedang bertumbuh di dalam iman percaya kami mengiring akan Tuhan. Berkati para pemimpin gereja ini, dari aras pusat, wilayah, daerah sampai kepada jemaat lokal. Dan apapun yang sedang diprogramkan dalam pelayanan, lewat organisasi ini kami boleh bertumbuh, semakin dewasa di dalam kami mengiring akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, kami serahkan setiap pemimpin bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, sehingga dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, mereka dapat memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Secara khusus usaha-usaha dari pemerintah untuk menangani virus corona ini,
supaya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, sehingga kami sebagai masyarakat yang ada di dalamnya boleh menikmati kenyamanan, kedamaian untuk boleh melakukan aktivitas kami ke depan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan persembahan yang sudah kami persiapkan untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi kami dan memberkati persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sumber berkat akan terus menolong dan memberkati kami ke depan. Berkati juga firman-Mu yang boleh menjadi perenungan bagi kami pada hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur serta permohonan kami yang kami naikkan dan kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kekasih jiwa kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur dan memohon. Haleluya. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita akan sama-sama menaikkan pujian yang mengatakan nyanyian pujian bagimu. Kita percaya kita punya Allah yang setia, Allah yang layak untuk menerima segala pujian, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, Allah yang tetap setia pada janji-janjinya. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita katakan nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sama-sama kita akan nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nama-Mu besar Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Saya pimpin kita berdoa. Terpuji nama Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami patut menaikkan pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Oleh karena pertolongan Tuhan dalam persekutuan kami pada hari ini, dari awal hingga akhirnya,
Kami telah mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami telah memberi persembahan kami, membantu pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih atas semua kebaikan dan pertolongan-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Dia yang memanggil kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Atas nama staf pengembalaan dan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemai Injil Indonesia Gunung Cermin Sempajak Samarinda menyampaikan ucapan terima kasih atas kebersamaan Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati.